Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya pada awal tahun 2021. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga memutuskan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75%, dan juga suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Selain itu, Bank Sentral juga meminta perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit. Keputusan ini untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Mbak Maggie. Iya, salam sehat, Pak Peter. Ini BI rate berada di level paling rendah sepanjang masa. Bagaimana Anda melihat kebijakan BI yang kembali memangkas BI rate menjadi 3,5%? Apakah ini sudah keputusan yang tepat untuk mendongkrak ekonomi Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari kondisi yang latar belakangi penurunan suku bunga ini, saya kira alasannya sudah sangat tepat ya, karena kondisinya nilai tukar rupiah relatif stabil ya, dan kemudian inflasi kita relatif rendah dan stabil ya, sehingga ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga kembali, apalagi penurunan suku bunga ini dibutuhkan untuk mendorong perekonomian yang sekarang ini masih terkontraksi akibat dari pandemi. Walaupun ya saya mengkritisi memang timingnya yang menurut saya mungkin tidak terlalu tepat ya, karena sebenarnya Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga itu sejak tahun lalu. Yang tahun lalu itu sudah 125 basis poin dan sekarang ini turun lagi 25 basis poin. Nah, sementara kita tahu di tengah pandemi ini dampak dari penurunan suku bunga itu tidak cukup besar mendorong pertumbuhan kredit. Ya. Pada tahun 2020 saat Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin, pertumbuhan kredit kita justru mengalami perlambatan penurunan. Ya. Nah, ini saya perkirakan saat ini demikian juga. Apabila pandemi ini belum mereda, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan. Yang saya khawatirkan adalah dampak dari penurunan suku bunga acuan ini seperti tahun lalu tidak akan cukup kuat untuk mendorong penyaluran kredit, untuk mendorong konsumsi, dan kemudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya, Pak Peter, melihat perjalanan Bank Indonesia BI rate 2020 dari awal pandemi sampai saat ini, diharapkan tentunya dana juga bisa langsung diserap dan juga disalurkan oleh industri perbankan dan mengalir ke masyarakat. Sebenarnya kapan kita bisa melihat dampaknya tren suku bunga Indonesia atau BI rate yang rendah untuk mendorong pertumbuhan kredit di masyarakat? Ya, saat ini walaupun suku bunga acuan sudah turun, tetapi suku bunga kredit perbankan itu belum sepenuhnya mengikuti penurunan suku bunga acuan. Ya, suku bunga acuan sudah turun 125 basis poin pada tahun 2020, tetapi turunnya suku bunga kredit itu belum mencapai 125 basis poin. Ya. Bahkan ada beberapa yang masih penurunannya baru sekitar 50%. Ya. Dan itu yang seharusnya kita tunggu. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang kondisi likuiditas di perbankan juga berbeda-beda. Ya. Bank-bank kecil tidak mengalami kondisi yang sama dengan bank-bank besar. Itu yang pertama. Nah, kaitannya dengan penyaluran kredit, walaupun suku bunga kredit memang sudah, walaupun menurun ya. Di tengah pandemi ini demand terhadap kredit perbankan ya, karena memang aktivitas usaha itu terbatasi sehingga demand-nya itu juga sangat turun. Di sisi lain perbankan juga sangat berhati-hati untuk menyalurkan kredit ya, karena risiko kredit itu juga sangat tinggi sekarang ini. Bank lebih fokus untuk menyelamatkan existing kreditnya ya, dengan melakukan restrukturisasi. Jadi baik dari demand dan supply, ini kondisi dari penyaluran kredit itu memang sangat melambat. Sehingga wajar sekali ketika suku bunga acuan sudah turun, tapi penyaluran kredit masih sangat terbatas.
Masih sangat terbatas ya Pak Peter. Dan tentunya bukan hanya BI rate yang menjadi sorotan kali ini, Bank Indonesia juga menetapkan loan to value dan juga financing to value sebesar 100% untuk kredit properti, mobil, dan juga motor. Tentunya ini ada kemungkinan ya non-performing loan juga akan bertambah. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini? Bagaimana perbankan bisa mengambil langkah-langkah yang tepat supaya dana bisa disalurkan dengan aman dan cepat? Ya, memang ini sebuah dilema ya di tengah kondisi pandemi sekarang ini sangat dibutuhkan stimulus ya untuk menggerakkan perekonomian. Ya. Konsumsi kita yang mengalami kontraksi penurunan yang sangat luar biasa pada tahun 2020 itu harus digerakkan kembali. Dan untuk menggerakkannya sebenarnya utamanya adalah mendorong mereka yang masih punya uang, yang masih punya daya beli untuk melakukan konsumsi. Dan stimulus itu, ya, insentif untuk mereka melakukan pembelian konsumsi itu adalah dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Pertama itu memberikan kelonggaran pajak, ya, PNBM untuk kendaraan bermotor. Ini disupport oleh kebijakan Bank Indonesia dengan melonggarkan LTV, yang menurunkan down payment-nya hingga 0% juga. Nah, ini diharapkan mereka yang memiliki uang, ya, masih memiliki daya beli itu untuk melakukan pembelian, memanfaatkan momentum ini untuk melakukan konsumsi, pembelian kendaraan bermotor. Nah, ini memang harus diikuti dengan langkah yang super hati-hati dari perbankan. Jangan sampai mereka yang sebenarnya tidak memiliki daya beli, ya, tidak mampu untuk melakukan konsumsi itu, melakukan pembelian itu, tetapi mereka memaksakan diri untuk melakukan pembelian sehingga meningkatkan risiko gagal bayar nantinya. Ya, saya kira ini adalah peluang yang bagi perbankan untuk mendorong pertumbuhan kreditnya, ya, tetapi harus diikuti dengan langkah yang sangat hati-hati, meyakinkan bahwasannya nasabahnya mampu untuk membayar kembali nanti. Ya, jadi ini untuk mendongkrak konsumsi juga, tetapi harus mengambil langkah yang hati-hati juga ya Pak Peter. Dan bagaimana Anda melihat nilai tukar rupiah di tengah tren suku bunga rendah BI? Dan apakah masih ada ruang untuk Bank Sentral Indonesia menurunkan suku bunganya? Saat ini kita menurunkan suku bunga seperti saya sampaikan tadi, ada ruang untuk menurunkan suku bunga dengan pertimbangan nilai tukar rupiah kita relatif stabil dan cenderung menguat saat ini. Ya. Saat ini kan ada di kisaran 14.000 ya, naik turun di kisaran itu disebabkan kondisi di luar negeri ya, yang likuiditasnya sangat ample, ya, karena disupport oleh kebijakan moneter di negara-negara maju yang super ekspansif, melakukan quantitative easing untuk mensupport perekonomian di tengah pandemi. Jadi kondisi likuiditas global yang ample, yang berbanjir, ya, dan kemudian suku bunga di luar negeri juga di suku bunga acuan bank sentral di luar negeri, suku bunga atau yield di surat-surat berharga di luar negeri ya relatif rendah sekarang ini mengikuti penurunan suku bunga acuan bank sentralnya. Dan oleh karena itu kita punya ruang untuk ikut menurunkan suku bunga. Ya. Jadi kalau kita lihat yield di banyak negara itu mengalami penurunan dan Indonesia punya ruang untuk ikut menurunkan suku bunganya. Jadi saya kira penurunan suku bunga ini sudah diperhitungkan tidak terlalu membahayakan nilai tukar kita. Ya. Saya perkiraan seperti itu, Mbak Meg. Iya, jadi sudah diprediksi oleh pasar juga. Dan terima kasih Direktur Riset Core Indonesia, Bapak Peter Abdullah atas informasinya. Semoga dengan kebijakan BI rate rendah ini masyarakat juga kembali berani mengajukan kredit untuk menjalankan usaha maupun konsumsi kebutuhan yang bermanfaat.